Selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kita kembali dipertemukan dalam persekutuan virtual lewat syafaat malam. Seminggu ke depan ini, saya akan menemani ibu bapak saudara-saudara di dalam syafaat malam. Cerita yang mengawali perenungan kita di dalam syafaat malam hari ini berjudul "Kalau hatinya masih tikus, ya tetap aja tikus". Nah, dikisahkan di sebuah hutan, ada seekor tikus yang selalu dirundung oleh rasa takut karena ada kucing yang suka mengejar dirinya. Seorang pertapa sakti di hutan itu merasa kasihan kepada sang tikus. Dia menawarkan apakah tikus mau diubah menjadi seekor kucing. Oh, tikus menyambut gembira gagasan ini. Maka sang pertapa dengan kesaktiannya mengubah tikus itu menjadi seekor kucing. Betapa gembiranya tikus yang sudah berubah menjadi kucing itu. Sekarang dia tidak perlu lagi takut pada kucing. Namun, sesudah beberapa waktu, dia mulai merasa terancam karena ada anjing yang mengejar-ngejar dirinya. Kembalilah dia kepada sang pertapa dan mohon agar diubah menjadi seekor anjing. Dengan senang hati, sang pertapa yang baik hati ini memenuhi permohonannya. Sang kucing pun diubahnya menjadi seekor anjing. Wah, senangnya kucing yang sekarang sudah menjadi anjing ini. Aman, dia tidak lagi dikejar-kejar anjing karena dia juga sudah menjadi anjing. Tapi kegembiraannya tidak bertahan lama. Setelah beberapa waktu menikmati kebebasan dari rasa takut, anjing ini kembali dipenuhi ketakutan. Rupanya ada seekor harimau yang mulai mengejar-ngejar dirinya. Maka anjing ini pun kembali menemui sang pertapa dan memohon agar sang pertapa berkenan mengubahnya menjadi seekor harimau. Karena anjing itu memohon dengan sangat, akhirnya sang pertapa pun mengubah anjing itu menjadi seekor harimau. Dengan gagah, harimau ini melenggang di dalam hutan. Sekarang tidak ada lagi yang mengganggunya, tidak ada yang membuatnya takut. Sampai satu hari dia terpaksa lari terbirit-birit karena desingan peluru yang hampir mengenai dirinya. Beberapa orang pemburu tiba di hutan dan memburu sang harimau. Dengan susah payah, harimau ini berhasil menyelamatkan diri. Dan sejak saat itu, sang harimau kehilangan kegembiraan. Dia kembali dirundung rasa takut. Akhirnya, dia memutuskan untuk kembali mendatangi sang pertapa. Setelah bertemu dengan sang pertapa, harimau ini menceritakan kesusahan hatinya. Sang pertapa mendengarkannya, lalu dia berkata, "Aku akan melakukan yang paling tepat dengan dirimu." Sang pertapa mengerahkan kesaktiannya dan dia mengubah harimau itu menjadi seekor tikus.
Dia berkata pada tikus itu, "Wahai tikus, kau kuubah menjadi apapun sia-sia. Kau selalu tetap akan merasa takut karena hatimu tetap hati seekor tikus." Ibu bapak saudara-saudaraku, kisah ini mengingatkan kita bahwa tanggapan kita terhadap apapun yang terjadi, respon kita terhadap apa yang kita alami, sesungguhnya sangat ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita. Jika hati kita dimuati oleh keraguan akan penyertaan Tuhan, dipenuhi oleh keterbatasan perhitungan berdasarkan kekuatan diri sendiri, maka roh kekhawatiran dan ketakutan akan menguasai kita. Bukankah itu yang terjadi atas diri sang tikus, bahkan sesudah jadi harimau pun, karena hatinya tetap hati seekor tikus, dia tetap dihantui oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Sebaliknya, manakala hati kita dipenuhi oleh percaya dan penyerahan kepada Tuhan, maka kita juga akan dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita darinya. Damai sejahtera dan sukacita yang tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar diri kita. Itu sebabnya Tuhan bersabda seperti dipersaksikan Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27 demikian. "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menuruti segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Saudara-saudaraku, pembaruan hidup haruslah diawali oleh pembaruan hati. Ketika kita menyambut kehadiran Roh Allah, yaitu Roh Kudus di dalam hati kita, maka hati kita pun dibarui. Dari hatilah mengalir semua respon terhadap apa yang terjadi. Ketika kita sudah hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturannya dan melakukannya, maka sepatutnya kita serahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepadanya. Atau Anda mau tetap menjadi seperti si tikus yang sekalipun sudah menjadi harimau namun tetap berhati tikus? Mana pilihan saudara? Amin. Mari kita bersyafaat. Seperti biasa saya akan sebutkan pokok-pokok syafaat ini dan kita masing-masing di dalam hati mendoakannya bersama-sama. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, terlebih ketika kami harus menghadapi kenyataan, situasi yang secara manusia memang bisa membuat kami takut. Maka kami mohon ampun, kalau sekalipun kami sudah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, namun kami belum sepenuhnya mau dan berani mempercayakan hidup kami kepadanya. Untuk itu kami berdoa,
Maka kami juga mohon hikmat, kemauan, dan kemampuan untuk menyambut pembaruan hati yang Allah kerjakan di dalam Yesus dan melalui karya serta kehadiran Roh Kudus, sehingga ketika kami sudah hidup dalam ketaatan kepadamu, kami tidak lagi dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Untuk itu kami berdoa, Bapa, kami juga tetap berdoa bagi orang-orang yang masih bergumul dengan masalah-masalah terkait dengan sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, mata pencaharian di tengah-tengah tekanan masa pandemi ini. Bagi mereka kami berdoa. Secara khusus kami juga berdoa bagi para pengusaha yang memberi nafkah kepada sekian banyak karyawan mereka, agar dengan hikmat Tuhan mereka mampu secara kreatif sambil tetap menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, membangun kembali, bahkan mengembangkan usaha yang dijalankan, yang Tuhan pakai sebagai sarana untuk memberi penghidupan kepada para karyawannya. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh, entah karena sakit penyakit, baik karena terdampak COVID-19 ataupun penyakit yang lain. Juga bagi para lansia yang karena pertambahan usia telah membuat organ-organ tubuh mereka mulai tidak berfungsi sempurna. Bagi mereka kami berdoa. Bapa, sebentar kami akan kembali beristirahat. Maka kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami boleh beristirahat dengan cukup dan menyambut hari baru esok dengan penuh syukur. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.